Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Surya Prasetya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari program studi akuntansi dengan NIM 08211133333104 dari kelas N Statistik untuk Akuntan. Kali ini saya akan menginterpretasikan hasil analis saya pada soal UTS untuk akuntan. Langsung saja untuk soal yang pertama yaitu apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan multiple test. Karena multiple test sendiri merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel. Dalam hal ini, karyawan wanita adalah satu variabel. Kita memiliki hipotesis 0, yaitu rata-rata jumlah karyawan wanita sama dengan 0,30. Dan hipotesis awalnya yaitu rata-rata jumlah karyawan wanita tidak sama dengan 0,30. Kita memiliki dua perbandingan. Jika nilai signifikan total lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Begitupun juga sebaliknya, jika nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Langsung saja kita ke SPSS, kita ke Analyze, Compare Means, dan kita ambil one sample di test. Nah, kita masukkan variabel yaitu karyawan wanita dan nilai value 0,30 seperti yang ada di soal. Kita pencet OK dan ini hasilnya. Hasilnya yaitu pada hasil uji data kali ini nilai signifikan total sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA dapat diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa rata-rata jumlah karyawan wanita tidak sama dengan 0,30. Langsung ke soal yang kedua yaitu apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Nah, pada dua perbandingan, maka dari itu kita akan menggunakan itu independent sample test. Nah, untuk menguji rata-rata penjualan antar gender CEO menggunakan dua independent test, karena yang diuji ada dua variabel. Nah, kita memiliki hipotesis 0 yaitu rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Dan hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita tidak sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Langsung saja kita ke SPSS, kita ke Analyze, Compare, dan kita ambil identitas. Nah, yang kita masukkan ada variabel dan untuk grup variabel sendiri, untuk variabel kita masukkan penjualan dan untuk grup variabel kita masukkan pria dan wanita. Habis itu kita langsung OK dan hasil dari independent sample kita sendiri seperti berikut. Hasil signifikan adalah 0,048 atau kurang dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas. HO diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh perusahaan CEO pria tidak sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita. Langsung ke soal yang ketiga yaitu apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Nah, untuk itu kita menggunakan T-square test untuk mengetahui hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Fungsi T-square sendiri yaitu untuk penguji kuat hubungan antara dua variabel. Kita memiliki hipotesis 0 yaitu terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Dan hipotesis alternatifnya yaitu tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Kita langsung ke SPSS. Kita ke Analyze dan kita ambil kita ke Analyze, kita ambil deskriptif dan ke cross tab. Habis itu kita masukkan rows ke kategori dan kolom untuk gender CEO. Kita ada statistik dan kita ambil T-square test. Dan untuk sel sendiri kita ambil compare, adjust, dan untuk percentage kita ambil row dan kolom. Habis itu kita OK. Dan untuk hasilnya sendiri seperti ini. Untuk hasil dari T-square test yaitu signifikan adalah 0,990 atau
lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Langsung ke soal keempat, yaitu apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Nah, kita kali ini akan menggunakan PRT test. PRT test sendiri yaitu untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Kita memiliki hipotesis nol, yaitu rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Dengan hipotesis alternatifnya yaitu kita ada rata-rata penjualan tidak sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Kita memiliki dua perbandingan, yaitu jika nilai signifikan total lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jika begitupun juga sebaliknya, jika nilai signifikan total kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dengan rata-rata pemasaran. Langsung kita ke space S, kita ke analyze, dan habis itu kita ke compare means dan ke carry sample test. Kita masukkan variabel yang pertama itu ada anggaran, yang kedua ada penjualan. Habis itu kita oke, dan hasilnya seperti ini. Yaitu hasilnya signifikan adalah 0,00 atau kurang dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Baik, sekian interpretasi dari saya, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.